Shalom, selamat pagi, Horas. Apa kabar saudara? Semoga baik ya. Bersama saya Pendeta Romo Lusiahaan, mari kita merenungkan firman Tuhan yang akan diberikan kepada kita pada hari ini. Kiranya Tuhan menolong kita untuk dapat mengerti firman-Nya, supaya kita dapat menjalani kehidupan dengan baik dan melakukan segala pekerjaan kita selaras dengan firman Tuhan saja. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Hingga pada hari ini kami merasakan betapa banyak berkat yang telah Tuhan beri. Ajari kami untuk selalu bersyukur dan menjalani kehidupan kami dengan baik seperti yang Engkau kehendaki. Sebentar kami mau belajar dari firman Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami. Ajarilah kami Bapa untuk dapat mengerti firman-Mu. Sehingga firman Tuhan bekerja dengan leluasa mengubah hidup kami dan terus menuntun kami dalam melakukan segala pekerjaan baik di tengah-tengah kehidupan ini. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, Selasa 12 Mei 2026, tertulis dalam kitab Nehemia 4 ayat 14. Karena saya akan membacakan juga dalam bahasa Batak, kalau di kitab atau di buku Bible kita, tertulis dalam kitab Nehemia 4 ayat 8. Saya akan bacakan dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia. Dalam bahasa Batak, Nehemia 4 ayat 8. Jadi dung hutakasi hehe maau huhut madok tu halak na sangap dohot tu aka iduk dohot tu pasi-pasi ni halak situan atorop una kamu mabiar midana sida sai paingot-ingot hamu ma tuhani natibul jala na sokal sahali jalamar porang mahamu humokop hahanggimuna aka anakmuna dohot burumuna jolmamuna dohot bagasmuna. Bahasa Indonesia Nehemia 4 ayat 14. Kuamati semuanya lalu bangun berdiri dan berkata kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang yang lain. Jangan kamu takut terhadap mereka. Ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat dan berperanglah untuk saudara-saudaramu, untuk anak-anak lelaki dan anak-anak perempuanmu, untuk istrimu dan rumahmu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kekhawatiran, ketakutan adalah sesuatu hal yang manusiawi yang dialami banyak orang. Kita takut gagal, takut menghadapi masa depan, takut kehilangan orang yang kita cintai, keluarga, takut menghadapi berbagai-bagai masalah, apalagi itu masalah yang besar. Itu hal yang alami, saudara. Pasca keluarnya bangsa Israel dari Babel, mereka kembali ke Yerusalem. Ternyata Yerusalem sudah hancur, tembok runtuh, dan bangsa itu hidup dalam rasa malu serta ketakutan. Namun Nehemia yang adalah seorang juru minuman Raja Persia yang dipakai Tuhan untuk memimpin pembangunan kembali tembok Yerusalem. Namun ketika pembangunan mulai berjalan, muncullah banyak ancaman dari musuh-musuh mereka. Mereka mendapatkan tekanan dan juga ancaman. Di tengah-tengah ketakutan bangsa ini, Yeremia tampil dan meneriakkan, "Jangan kamu takut terhadap mereka. Ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita dalam ketakutan, ketika kita menghadapi masalah, memang terkadang fokus kita menjadi berubah. Ketika fokus kita kepada masalah, maka hal-hal yang baik, hal-hal yang membuat hati kita tenang, itu akan tersingkirkan. Ketika mata kita tertuju kepada masalah, pasti hati kita menjadi lemah. Tetapi ingatlah saudara, ketika hati kita, mata kita tertuju kepada Tuhan,
keberanian, kekuatan mulai muncul. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Nehemia berkata supaya mereka terus semangat dan berjuang. Karena mereka berjuang bukan hanya untuk dirinya secara pribadi, melainkan berjuang untuk keluarga mereka sendiri. Ini mau menunjukkan bahwa ada hal-hal yang hidup yang memang harus diperjuangkan dengan iman, doa, ketekunan, dan pengharapan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang ayah yang bekerja keras untuk keluarganya. Suatu hari, usahanya mengalami kerugian besar. Hutang menumpuk dan ia mulai berputus asa. Setiap malam ia sangat sulit tidur karena ketakutan menghantui kehidupannya. Takut masa depan keluarga anak-anaknya hancur. Lalu pada suatu malam anaknya yang masih kecil berkata, "Ayah, kenapa takut? Bukankah kita masih punya Tuhan?" Kalimat sederhana itu menyadarkan sang ayah. Ia tidak langsung melihat mujizat besar. Tetapi sejak hari itu, ia berhenti tenggelam dalam ketakutan dan mulai berdoa serta bangkit lagi. Perlahan Tuhan membuka jalan. Saudara yang dikasihi Tuhan, terkadang memang kekuatan besar bukan datang dari masalah-masalah yang terjadi atas hidup kita, atau segala sesuatu yang mungkin telah dipulihkan dari kehidupan kita. Bukan karena masalah yang besar itu bisa kita lewati, tetapi kita mendapatkan kekuatan kembali karena kita mengingat bahwa kita mempunyai Tuhan yang besar, yang maha kuasa, yang akan menolong kita. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari renungan kita pagi ini kita diingatkan supaya kita tidak dikuasai oleh ketakutan. Masalah boleh ada, masalah boleh besar, tetapi ingatlah Tuhan kita jauh lebih besar. Amin. Kita harus mengingat bahwasanya kita tidak berjalan sendiri, tetapi Tuhan bersama-sama dengan kita. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nehemia. Ingatlah Tuhan. Dia tidak mengatakan ingatlah kekuatanmu atau kemampuanmu, tetapi ingatlah Tuhan. Tanpa Tuhan, kita tidak akan bisa melewati berbagai-bagai pergumulan. Perjuangkanlah hidup ini agar kita menjadi pemenang. Tentu perjuangan kita tidak dengan kekuatan, pikiran, ataupun pengalaman, melainkan perjuangan kita untuk keluarga kita, untuk saudara-saudara kita harus kita lakukan di dalam doa. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan pernah takut di dalam menjalani kehidupan, menghadapi pergumulan. Ingatlah, Tuhan kita besar, Tuhan kita maha kuasa, Dia akan mengalahkan semua masalah-masalah kita. Ketakutan tidak akan meluputkan kita dari berbagai masalah. Tetapi bersama Tuhan kita mendapatkan kekuatan. Amin. Fokuslah kepada Tuhan, bukan kepada masalahmu, dan percayalah, ingatlah Dia selalu yang terus menyertai kehidupanmu. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang baru saja kami dengar. Ajari kami untuk terus percaya kepadamu. Sering sekali kami takut menghadapi kehidupan ini. Namun melalui firman ini kami memohon belas kasih-Mu. Ajarlah kami senantiasa supaya kami dapat melihat masalah-masalah kami tidak lebih besar dari kebesaran-Mu, dari kemahakuasaan-Mu. Berikanlah kami Tuhan keberanian untuk terus tegak berjalan di dalam iman yang setia kepada Engkau. Sekalipun kami harus menghadapi berbagai-bagai kesulitan, pergumulan di dalam kehidupan kami. Biarlah kami dengan giat, semangat terus berjuang untuk keluarga kami, untuk saudara-saudara kami, demi kemuliaan nama Tuhan. Berkati kami dalam segala pekerjaan hari ini. Ajari kami melakukannya dengan baik, dan biarlah setiap pekerjaan baik kami berhasil dan berbuah. Terima kasih Tuhan, kami puji dan sembah Engkau hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih karunia Allah Bapa
dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.